bisa menghidupkan. Ya. Jadi pada saat itu pertarungan pusakanya ini bukan pertarungan Iya, ya. seperti di film-film atau bukan, Iya. tetapi pusaka Mojopahit digoreskan pada salah satu pohon. Lah, Pohon ini nggak sampai 10 menit sudah mati, sudah layu, daunnya berguguran. Ya. Nah, namun keris Winongan digoreskan lagi pada saat itu, tidak sampai 10 menit juga, ya. ini semi kembali. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Selamat sore buat saudara khususnya di Nusantara dan sekitar maupun yang di luar negeri ya, adik-adikku semua dan saudaraku semua. Ini posisi saya ada di pameran yaitu di Gor Surapati, Pasuruan. Juga saya terima kasih atas dukungan semua saudaraku dan adik-adikku semua, khususnya yang di Nusantara maupun lagi. Semoga kepada Anda selalu diberi kerayuan dan kerejikan maupun kesejahteraan, dijauhkan dari segala macam oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala. Kali ini Pandawaji, Bambang Pandawaji telah menemui Bapak kita, ya Pak Rahmat Cahyono. Pak Cahyono ya. Iya, Cahyono. Pak Cahyono sebagai ketua Tosanaji Satrio Surapati. Satrio Surapati. Ya, ini yang mendirikan pameran di lokasi Gor Surapati, Pasuruan. Nah, dari pagelaran paguyuban pecinta dan pelestari Tosanaji Pasuruan. Ya, gitu. Juga sekalian hari ini, sore ini, ya, hari penutupan untuk pameran selama 3 hari ya. Penutupan Senin ini, hari penutupannya terakhir, saudara ya. Yang ini. Ngomong untuk sore ini kita bahas mengenai khususnya dari pusaka Winongan, ya. Pusaka Winongan itu sangat unik dan juga lama, hampir sama seperti Majapahit, hampir sama. Di daerah Winongan ini daerah keraton juga, iya Pak ya. Betul. Nah itu daerah keraton juga. Nah, ini kebetulan untuk pembahasan ini untuk edukasi dan untuk kepada adik-adikku semuanya sejarah Winongan ini, yang pusaka Winongan ini supaya tidak buta mengenai tentang kebudayaan pusaka Winongan yang di wilayah Pasuruan, karena Pasuruan itu juga kerajaan ya, begitu. Juga ada rajanya, juga ada yaitu dari empu, dari keturunan dari sampai Pandip saya dikamakan yaitu pusaka Winongan. Nah, pusaka Winongan tidak harus betok yang untuk tindak aja ya. Itu ada khusus. Winongan itu sudah pusakanya itu ya bagus sekali, walaupun tebal, walaupun apa, tapi tidak ringan ya. Nah ini juga bisa untuk tindih ya. Secara kepercayaan, secara esoterisnya itu Winongan itu termasuk pusaka tindih. Juga ada betok Winongan juga ada. Saya pernah dapat ya. Jadi ada petuknya juga ada. Asli loh, ini kita bicarakan masalah ketuaan. Begitu ya, Betul. Pak. Nah, pusaka Winongan juga ada yang ngeluk juga. Saya menemukan juga ada yang ngeluk. Juga tidak lurus, tapi itu pun terhadap dari pesan-pesanan khusus begitu. Oke, Pak Satrio. Betul. Itu. Oke. Untuk kita bahas untuk pusaka Winongan supaya apa? Ada ini tidak buta tentang masalah tentang pusaka Winongan, biar memahami gitu ya. Ini nah, nanti yang kita bicarakan masalah apa keunikannya dan untuk ciri-ciri khasnya Winongan, juga untuk pandainya juga sama empunya, dan sejarah khususnya Winongan, pusaka Winongan yang telah diempuh membuat di daerah kota Winongan ini. Juga apa keistimewaannya Winongan itu, begitu ya. Oke, kita langsung
menuju ke Pak Satrio sebagai ketua Suropati. Gitu. Pak, terima kasih atas persediaannya demi untuk anak-anak kita dan adik kita biar tidak alergi pusaka, biar mengerti. Oh, pusaka ini antep, oh ini baru, bukan karena tidak mengerti, Pak ya. Jadi harus kita memahami, ya. Jadi pusaka antep bukan berdasarkan pusaka tebel, bukan berdasarkan tidak asli ya, tidak lama. Memang setiap wilayah, setiap kota itu berbeda. Apalagi di sini juga pusaka Winongan termasuk sama Jepang itu imbang ya Pak ya. Betul. Ya itu. Nah nanti saya mohon dijelaskan sama, karena ini untuk kolaborasi kita itu langsung dinaikkan seluruh bisa tuh Indonesia 40 dunia ya lah ini. Jadi mohon dijelaskan biar sangat menarik dan biar pusaka Winongan dikenal orang. Cuma alhamdulillah untuk hari ini Winongan itu sangat banter Pak. Banyak orang, justru orang Sumatera, Palembang ini setahu saya itu megang pusaka Winongan Pak. Makanya itu salah satu keunikan. Lah ya makanya sebagai langsung kita ke jalan ketua langsung Bapak Satrio nanti bisa dijelaskan untuk lokasinya itu memang ada, pandainya itu ada, empunya itu ada, kalau dijelaskan ya dah. Nah, untuk keistimewaan Winongan apa dan tangguh dan dapur dijelaskan ya. Ya Pak. Mohon izin kepada saudara kita di seluruh Nusantara negeri. Mohon disapa dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam sejahtera untuk saudara se-Nusantara, khususnya bagi pecinta pelestari Tosan Aji yang ada di Nusantara. Jadi memang kalau kita berbicara Winongan, itu tidak lepas dari Pasuruan. Kalau sekarang teritorial Pasuruan terbagi dua, kota dan kabupaten. Tetapi kalau zaman-zaman dulu itu tidak ada yang namanya kota dan kabupaten ya. Pasuruan itu satu. Nah, memang kalau berdasarkan runutan sejarah, Pasuruan ini dikategorikan sepuh karena mengikuti seluruh era. Seluruh era, bahkan di era Empu Sendok pun Pasuruan sudah ada peradaban, sudah ada pemerintahan. Jadi gitu ya, berdasarkan runutan sejarah. Begitu juga era Kediri, Singosari, Mojopahit, bahkan Demak pun Pasuruan ini sudah ikut. Makanya Pasuruan secara geografis memang kota kecil, tetapi pada saat-saat tempo dulu, meskipun kecil, berpartisipasi juga dalam terbentuknya kerajaan-kerajaan besar yang ada di Tanah Jawa. Tanah Jawa ya. Iya. Nah, salah satu kelebihan atau yang membuat ciri tersendiri di Pasuruan ini, salah satunya adalah pusakanya, ya, pusakanya. Seperti kita ketahui di tempo dulu ada konon cerita ada Empu Gandring, betul. Empu Gandring, yang di dalam sastra Jawa itu diterangkan bahwa Empu Gandring itu berasal dari Lulumbang Pasuruan. Lulumbang. Lulumbang. Dan ketika kita telusuri pun di Lulumbang sini Pasuruan ini ada Pak, namanya Desa Lumbang. Desa Lumbang ya? Ya, ada. Kita telusuri pun ternyata memang ada beberapa peninggalan-peninggalan dari Empu Gandring tersebut. Ya, jadi gitu ya. Jadi itu mulai kita tarik yang paling atas. Sampai generasi empu termuda itu Mbah Untuk ya, Joko Untuk. Oh, Mbah Untuk ya, Pak. Iya, Joko Untuk itu. Joko Untuk, lalu di situ ada ini yang termuda ya, ini yang termuda, yang kekinian. Itu ada Angkran Kusumo, ada banyak kalau empu di Pasuruan, khususnya di Winongan. Namun meskipun banyaknya empu di Pasuruan, secara bentuk atau dapurnya itu sama. Hampir sama Pak ya? Meskipun berbeda era, tapi dapurnya itu hampir sama. Rata-rata dapur dari, rata-rata dapur dari keris atau pusaka Winongan itu berdapur brojol, rata-rata. Namun tidak menutup kemungkinan ada Winongan yang berdapur tilam.
tidak menutup kemungkinan ya. Namun sementara ini yang secara umum bahwa keris Winongan itu berdapur brojol, tebel kan gitu ya. Tebel, pokoknya tebelnya itu di atas rata-rata keris umumnya ya. Nah, tebel, terus panjang bilah itu tidak lebih dari 37. Kalaupun ada lebih, itu berarti ada pesanan khusus. Pesanan khusus. Jadi rata-rata yang kita temui saat ini 37, 39, 37, 39, 33, 35 ukurannya seperti itu. Jadi kalau ada yang mencapai 40 ke atas itu berarti ada pesanan khusus dari beliaunya kan gitu ya. Jadi limited edition lah. Pak, untuk mengenai pusaka Winongan untuk pamor Pak ya. Untuk pamor itu biasa itu seperti apa itu dong klobyong seperti halus pamornya halus ya. Apakah di lain itu ada pamor yang sifatnya itu pamor yang langka ya, yang aneh, yang belara atau yang apa itu udan emas, ada yang tergantung pesan itu ada Pak? Jadi gini Pak, selama penelusuran kami terkait tentang keris Winongan. Jadi keris Winongan itu menggambarkan tentang kesederhanaan. Menggambarkan kesederhanaan bukan kemewahan ya. Jadi keris Winongan itu gambaran dari sebuah kesederhanaan. Kesederhanaan namun penuh dengan ketegasan. Ini ditunjukkan dengan ketebalan bila dan sebagainya. Betul. Nah, kalau bahasa Pasuruan ini kesannya ndablek kesannya ya. Kesannya keris Winongan itu ndablek. Namun dari ndableknya itu, dari kesan tegesnya tadi, tetap ada condong lele yang tidak terlalu menunduk. Jadi tetap ada condong lele yang tidak terlalu menunduk. Ini pun sebuah penggambaran atau simbol dari ketawaduan masyarakat Pasuruan sendiri. Atau sambung juga mengenai agama juga kayak betul. Karena sudah mulai itu dengan untuk keseluruhan sudah selalu kuat sekali ya keteguhan. Nah, berbicara pamor ya Pak Bambang ya. Pamor. Selama kajian kami atau penelusuran kami terkait keris Winongan, ya mungkin hanya keterbatasan wawasan kami ya, Namun sepengetahuan kami tidak jauh dari pedaringan kebak, mulit semongko. Jadi pamor-pamor sederhana lah. Pamor sederhana yang selalu ditanamkan oleh empu-empu Pasuruan tempo dulu. Jadi tidak ada yang namanya bukan berarti tidak ada, tapi belum kita temui ya. Belum kita temui belara ini belum kita temui. Jadi seperti itu. Jadi tetap keris Winongan itu penggambarannya adalah sebuah kesederhanaan. Kesederhanaan. Terus, gini Pak, juga ada orang mengatakan bahwa pusaka Winongan itu bisa untuk tindih, terus dingin. Itu bagaimana Pak menurut Bapak itu? Jadi gini ya. Ini adik-adik ya. Kenapa keris Winongan bisa dipakai tindih? Karena kalimat tindih itu kan untuk menindih pusaka-pusaka yang lain ya. Itu kan tergantung dari tingkat kesepuhan dan sebagainya. Seperti di awal kami ceritakan bahwa Pasuruan ini atau khususnya Pasuruan ya, itu mengikuti seluruh era. Jadi eranya Empu Sendok pun sudah ada. Artinya makanya di sini keris Winongan itu bisa dipakai untuk tindih seperti itu. Kenapa keris Winongan bisa dipakai tindih? Ini ada sebuah anekdot ya. Anekdot pada saat itu ada pertarungan antara Mojopahit dengan Winongan. Zaman dulu. Ini yang berkembang di masyarakat Pasuruan ya. Yang berkembang di masyarakat Pasuruan, kalau keris Winongan itu membunuh, angas, panas, untuk berperang dan sebagainya. Itu keris Mojopahit. Keris Mojopahit ini yang berkembang di masyarakat Pasuruan ya. Nah, sementara untuk keris Winongan itu untuk panguripan. Untuk menghidupkan. Bisa menghidupkan. Jadi pada saat itu pertarungan pusakanya ini bukan pertarungan seperti di film-film atau bukan.
Tetapi pusaka Mojopahit digoreskan pada salah satu pohon. Lah. Pohon ini nggak sampai 10 menit sudah mati. Sudah layu, daunnya berguguran. Ya. Nah, namun keris Winongan digoreskan lagi pada saat itu, tidak sampai 10 menit juga. Ya. Ini semi kembali. Nah, ini sebuah simbol sebenarnya Sebuah ya. simbol. Sebuah simbol bahwa keris Winongan ini memiliki energi yang Sangat apa ya, adem untuk gitu ya. untuk di dalam keluarga ini bisa nentreno hati, Iya, betul. sejuk. Makanya di situ kan gambarannya kan kesederhanaan. Makanya keris Winongan itu tidak beredar seperti keris-keris yang Iya. lain. Rata-rata disimpan di rumah. Ya, terbatas Pak ya. Terbatas walaupun ada di daerah Sumatera Selatan ya, itu pun Betul. orang punya itu hanya satu ya Pak. Betul. Untuk tende ya. Oh, Hanya berarti untuk saya- disimpan di rumah karena Iya. memang untuk secara energi keris Winongan itu memang membuat sejuk ya, membuat sejuk Ya. di rumah tangga itu. Ya, terus Pak, pemeliharaannya. untuk maaf saya Nggih. potong dulu. Untuk mengenai untuk masalah empuhnya dulu itu di sini makamnya sudah ada, Pak. Ada, Pak. Nah, Jadi gini, jadi kemarin sebelum pandemi ya, sebelum Ya. pandemi Covid, setiap kali kita menggelar sebuah pameran seperti ini, itu kan pasti kita adakan apa ya, wisata religi lah, ke makam ya. Empu ya. Empu ya. Empu. Ini juga salah satu upaya kami membuktikan kepada khalayak perkerisan Ya. bahwa keris Winongan atau empu yang ada di Pasuruan ini bukan hanya sekedar isapan jempol, Oh. namun memang benar-benar ada. Iya. Jadi keris Winongan sementara ini banyak orang yang tidak tahu ya, Iya. banyak orang yang belum mengenal karena memang secara literatur keris Winongan tidak ada. Secara pakem keris Winongan juga tidak ada. Iya kan? Secara pakem Iya. kan tidak ada. Tidak ada karena Makanya upaya kami Satrio Suropati ini adalah mengangkat Pasuruan secara khusus ya. Secara khusus dengan menampilkan beberapa pusaka-pusakanya, ada tombak bugel, ada keris-keris Winongan, terus lagi yang barusan ini kita angkat adalah pisau penganti. Itu adalah senjata-senjata Pasuruan. Ini yang kita angkat. maaf Pak, kita bahas untuk pusaka pisau penganti itu ya Pak ya. Nggih. Itu menurut cerita kita kalau ada orang mau tahu tuh gegerannya itu bisa Betul. untuk meredam, Betul. bisa enggak jadi begitu ya. Betul. Ada seperti Raja Sleman bintang gitu ya. Betul. Jadi bukan Raja gitu ya. Sulaiman, tapi itu adalah kelopak manggis. Ya, kelopak manggis ya. Kelopak manggis ya. Iya. Jadi kalau apa itu dari apa ya, peribahasa kalau penganti itu pusaka wedok. Oh. Artinya pusaka wedok ketika kita anggaplah kita ada urusan, ada masalah, terus ada pertengkaran Iya. ya. Ini nggak jadi. Nggak jadi, betul. Nah, terus Pernah mau dikatakan. Pak mau dijelasin ini ada contoh dua Pak ya. Nggih. Tombak bugel. dan ini mau diceritakan kalau tombak Winongan itu bentuknya meduknya itu bagaimana ya ta, sederhana dan paling sederhana ya ta. Tapi esoterisnya Nggih. atau secara kepercayaannya itu dingin enak. Jadi- Monggo dipersilakan Pak. Nih. Tadi sudah di awal sudah kita sampaikan bahwa salah satunya adalah ini tombak bugel ya, Didekatkan sini Pak. tombak bugel. Ya. Lah, jenengan persani semua saudaraku bahwa tombak ini pun mencerminkan kesederhanaan. Iya, sederhana. Ya, tidak ada kemewahan di sini. Seolah-olah ini tombak biasa. Ya. Tidak ada istimewanya, pamornya pun biasa, besinya pun biasa, dan sebagainya biasa. Ya, Mohon maaf, cuma dari pamor kalau punya leng lama ya Pak ya. Ini kan meteor Pak ya. Nggih. Itu kertipnya ya, pasir Nggih. malelo ya. Nggih. Nah, menandakan kelamaan ya. Lah, Nah, itu seperti seperti- dijelaskan juga masalah peduknya Oke, juga Pak. seperti pada umumnya, karena Pasuruan ini kan pesisir ya. Ya. Rata-rata kalau di daerah pesisir itu besinya kering ya. Kering ya betul. Besi pesisir kan beda dengan wilayah-wilayah di daerah Ya. pegunungan atau daerah yang bukan pesisir. Seperti Tuban. Pokoknya yang daerah pesisir kan hampir rata-rata sama. Iya. Hampir rata-rata sama.
salah satu ciri yang mendasar tombak bugel itu adalah peksinya ini pendek. Pendek ya. Jadi tidak sama dengan peksi tumbak-tumbak yang lain. Panjang gitu ya. Ya. Tidak seperti yang lain. Ini rata-rata pendek. Makanya Pendek. dikatakan bugel karena peksinya bugel. Kalau tidak mengerti dikira diputus, Pak ya. Nah, di sini kan ada ciri ya. Ada Ciri khas ciri, gitu. ada ciri ini diputus ataukah memang ini orisinil Original pendek. pendek Bugel. gitu, Ini Pak. ada kan ciri ya. Ada ciri sing paling simpel aja. Ya. Ini ada pamor malik ya. Nah, namanya todong musuh itu, Pak. Ya. Rata-rata di situ. Kalau di sini ini terputus berarti digeraji. Nah, berarti itu Diputus. asli itu. Ya. Lama, berarti diputus. ya asli. Tapi kalau pamornya ini tetap baliknya itu rata-rata di tombak bugel itu rata-rata malik semua. Gitu ya. Iya, Oh. rata-rata. Ini kalau tombak bugel. Nah, tombak bugel ini apakah winongan? Jadi memang pada umumnya yang terkenal Pasuruan itu Winongan. Winongan. Sebenarnya kalau berbicara bugel ini adalah kota Pasuruan, kan gitu Mas Slamet ya? Pasuruan, ya. Kota Pasuruan. Di kota Pasuruan ini ada satu kelurahan yang namanya Bugul ya. Pukul. Bugul. Nah, Lah itu bisa diambil dari kata bugel. Kenapa saya hubungkan ke sana? Ketika kami telusuri, ada satu tempat di sana itu masyarakat sekitar mengatakan ada bu itu tahu ya Pak Ya. Bambang ya, bu itu jembatan kecil Ya. sungai. Itu ada yang namanya Bu Jeding ya. Jeding itu sebuah kotak tempat air ini dari batu. iya. Kalau orang masyarakat umum itu ngomongnya jedingan ya, jeding ya. Tempat untuk mandi ya. Tapi kalau orang keris itu mengatakan itu kowen untuk mencuci. Nah, itu ada tapi sekarang ya namanya era perkembangan zaman. Zaman baru. Ini situs Mbah Bugel ini itu sudah tertindih oleh aspal jalan raya. Jadi Iya. mau kita bongkar ya enggak mungkin nggak lah. bisa. Enggak mungkin. Ini kalau ini pun tombak bugel ini pun kenapa bisa saya katakan ini kota? Secara implisit lambang kota Pasuruan, tugu yang ada di itu lambangnya itu ya, lambang kota Pasuruan. Secara implisit itu menggambarkan sebuah tumbak. Seperti tombak ya. Secara implisit ya. Secara implisit itu menggambarkan tumbak. Makanya secara administrasi antara kota dan kabupaten, kalau kota ini sebenarnya simbol pusakanya adalah tombak yang berdapur biring wadon. Lereng Waton. Ini kan biring wadon toh, Iya. ya. Berdapur biring wadon atau bisa dikatakan tombak bugel. Ini secara implisit sebagai simbolnya kota. Namun kalau kabupaten itu simbolnya adalah keris. Namun sayang kerisnya yang dipakai untuk Kabupaten Pasuruan gitu. itu bukan keris Pasuruan tapi keris Luk. Lu ya. Nah, ini kita menjadi tarik ulur ya. Udah coba. Jadi tarik ulur. Ya, Pak Satrio. Ini untuk keterangan adik-adikku semuanya dan saudaraku yang harus di Nusantara mau dan luar negeri ya. Jadi keterangan dari Pak Ketua Suropati ya, bahwa Mbah Bugel itu memang ada sejarah sampai jadi kota dengan punca seperti ini ya, Tojang ini ya. Ya, ini ya, ini sangat tua sekali. Dari ketua ini jadi bukan surat pusakaan, kebetulan aku bukan berarti baru ya. Nah, ini lama itu memang mendapatkan dari keteguhan ya, dari kejiwaan. Ini pamornya itu Maser Malelo ya. Di sini ada tondong musuh. Jadi bukan karena ini potongan menurut dari Pak Satrio, cuman ini karena di sini ada pamor khusus ya. Pamor tondong musuhnya di peksi ini ya. Oke, untuk mengenai keterangan dari tombak bugel, terutama tombak bugel, nah yang sangat unik ya, sangat unik. Semoga adik-adik kita dan saudara khususnya penggemar pusaka atau senati atau ya bisa itu pemburu pusaka. Jadi tombak winongan ini sangat bagus untuk tinde ya. Ya, untuk sergap ya, begitu ya. betul. Oke. Oke. Pak Satrio, mohon jelasan untuk satu pusaka yang Oke. winongan, boleh? Untuk keris winongan. Seperti tadi saya sampaikan di atas ya, tebel ya, di atas Ya. rata-rata keris Iya, Pak. umumnya. Kesannya ndablek Dablek ya. ya, kesannya ndablek.
Ya. Namun di sini condong lelenya tidak terlalu menunduk. Tegap ya Pak ya. Tidak terlalu menunduk. Tegap tapi manis tapi garap gitu ya. Gitu ya. Tidak terlalu menunduk. Jadi karakternya orang Pasuruan itu tidak mau bertunduk. Tidak mau nunduk ya. Tapi dia tawaduk. Tawaduk ya. Kerisnya lurus menunjukkan sebuah keteguhan hati dan sebagainya dan sebagainya. Ini keris Winongan. Nah, dari pamor rata-rata tidak ada yang istimewa. Tapi kalau itu istimewa Pak. Ya, Pak. Artinya seperti yang disampaikan. Pamor tambal itu ya. Seperti yang disampaikan tadi. Seperti Blara ini itu sangat langka ya, langka, dan mungkin ya keterbatasan kami di Satrio Suropati ya. Wawasan atau koleksi atau temuan kami terkait keris Winongan itu mungkin masih perlu kita tambah lagi ya. Kita tambah lagi khasanah perbendaraan tentang keris Winongan itu sendiri. Nah, tetap sama seperti yang kita sampaikan tadi, karakter besinya pun seperti karakter besi pesisir, keras ya, kasar, keras. Sama. Memang sekilas ini ada satu tarik ulur antara keris Winongan ini dengan Tuban ya. Dengan Cirebon. Ini hampir sama. Kalau seandainya keris Winongan ini kita tangguh ke Taman Mini kah atau manapun, keluarnya pasti Cirebon. Ya tergantung Pak. Yang nangguh sore teman-teman kita sendiri. Nah, itu terus yang kedua memang di daerah Tuban sana ada dusun ya. Dusun yang namanya Winong ya. Makanya ada yang beredar saat ini, ada yang istilah di dunia perkerisan Banwin ya. Tuban Winongan ya. Tuban Winongan. Nah, makanya pada saat ini Satrio Suropati ini ingin meluruskan sebuah asumsi masyarakat bahwa kalau Tuban Winongan, Tuban is Tuban, Winongan is Winongan. Nah, Winongan khusus, tidak ada Tuban Winongan, tidak ada. Jadi Tuban is Tuban, Winongan is Winongan. Iya, jadi itu yang bisa kita lain, Pak. Nah, makanya harapan kita ke depan dari halayak perkerisan atau pemerintah melalui dinas-dinas terkait ya, itu membantu kami dalam upaya untuk melestarikan ini, melestarikan. Karena tanpa ada sentuhan dari pemerintah itu sesuatu yang mustahil kurang ya. Untuk upaya pelestarian keris Winongan atau keris-keris atau pusaka-pusaka Pasuruan itu sendiri Pak Bambang. Jadi itu. Permisi Pak. Sebentar Pak. Adik-adikku semuanya ya, Surantara mau di luar negeri ya, saudara kita walaupun seluruh semuanya dan sekitarnya mengenai tentang pusaka Winongan ya, ini Winongan ya, gagah dan Nisa itu walaupun lurus tidak indah ngelak, Nisa itu potongnya manis, menandakan dari kewadukan Nisa itu ketegasan ya, kita keteguhan jiwa ya ini. Nah, untuk pamor ini sangat bagus sekali, dikatakan pamor wahyu temurun bisa ya Pak ya. Ya, wahyu temurun bisa tambal kali ya. Kalau tambal bawahnya Pak, ini pamor, ini tambal, ini ada pamor titipan ya, pamor tiban, namanya pamor tambal ya. Ini tambal itu filsufnya bagus sekali ya. Ini nanti kalau bila tahu nanti kan langsung WA aja, kalau ingin keterangan pamor bisa kita bicara lewat WA gitu ya, kita balas nih. Nah ini bagus dengan pamornya, ini betul-betul asli ya, pamornya itu meteor ini, wah deling sekali ya toh. Ini oke. Pak Satrio kagem mengenai untuk masalah kesan-kesanipun jenengan mangke nggih dipun cawaken mangke dateng mriki supados untuk bantuan dari kalangan masyarakat untuk mengangkat pusaka Winongan, karena tidak ada yang menggeluti tentang kebudayaan budaya Tosan Aji dengan Adiluhur. Siapa lagi kalau tidak anak dan kita ya Pak ya. Dan ini pun suatu itu karisma, semua itu seperti tidak ada itu pun untuk menggeluti ini kalau tidak dapat wahyu tidak mungkin. Nah itu nanti insya Allah dengan maksud-maksud Pak Satrio ini akan terangkat ya, memang ya harus sabar enggak lama. Ya, begitu untuk saudaraku ya, dengan dari keterangan Pak Ketua ya, Pak Satrio
dari Pak Guyan Suropati ini mengenai tentang pusaka tadi sudah jelas ya, supaya agar sudah mengerti bahwa pusaka tidak di apa itu anak tirikan ya. Setiap wilayah itu mempunyai tidak ada Winongan Tuban. Nah, Winongan itu Tuban sendiri, daerah sendiri ya, yang bikin aja di sini daerah sendiri ya, tidak harus ada Tuban Winongan ya. Nah, ini Tuban Winongan itu apa? Ya itu ada, tidak harus. Tapi kita daerah Pasuruan ini sangat besar sekali ya, juga sangat berbudaya dan itu sudah mempunyai dari ada empu yang bikin yaitu dinamakan pusaka Winongan yang sangat terkenal sudah mulai dulu. Cuman karena adik-adik kita generasi itu banyak yang tidak tahu. Makanya dengan ada tidak tahu harus kita arahkan ya. Kita dengan buka dengan adanya pameran dengan kegiatan Pak Satrio ini supaya untuk menjunjung tinggi atau pusaka Winongan ya. Siap. Begitu Pak, supaya agar anak-anak hijau kita itu mengerti generasi penerus ya. Nggih. Pak Satrio, untuk kesan-kesan. Jadi untuk kesan-kesannya itu apa? Mohon diperjelas, Pak. Nggih. Jadi berdirinya Satrio Suropati ini sebenarnya ya kalau setiap paguyuban mesti memiliki misi-misi khusus ya, setiap paguyuban. Satrio Suropati terbentuk ini 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu. Ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya Pasuruan, juga pada umumnya adalah ikut berperan serta memberikan edukasi kepada masyarakat Nusantara pada umumnya bahwa dunia perkerisan ini bukanlah dunia seperti yang dianggap miring oleh sekelompok orang, namun kita paguyuban ini berdiri atau terbentuk itu hanyalah semata-mata untuk melestarikan sejarah dan budaya. Sejarah dan budaya. Tanpa sejarah dan budaya ini kita mustahil menatap masa depan. Makanya lewat perkerisan ini ada satu hikmah atau filosofi yang bisa kita petik di sini. Pada zaman dulu itu teknologi belum sedemikian canggih, namun sudah bisa membuat sebuah karya yang sedemikian hebat, sedemikian istimewa. Lah ini ketika kita menatap depan, masa sih kita kalah dengan masa-masa tempo dulu? Makanya upaya ini adalah masa ke depan. Yang kedua, Pak Bambang ya. Harapan kami dari Satrio Suropati ini adalah bahwa secara khusus untuk masyarakat Pasuruan, kami mengajak untuk sama-sama melestarikan yang namanya keris atau tosan aji tadi ya. Bahkan kami pun dalam upaya melestarikan tosan aji tadi itu ada satu program di kami, One Family One Kris. One Family One Kris. Artinya satu keluarga satu keris. Meskipun itu keris kamardikan mau keris souvenir tapi minimal itu adalah simbol daripada budaya kita. Makanya supaya tidak kehilangan atau bahasa Jawanya itu paten obor ya. Paten obor pada sejarah dan budaya kita sendiri. Jarine wong Jawa iki ojo lali, ojo ilang Jawane. Itu Pak Bambang. Saya kira itu Pak Bambang. Dan kebetulan saya punya tumbak cukup antik juga unik. Tidak tahu kalau menurut saya Winongan, kalau menurut Pak tidak tahu. Cuman ini tujuan saya. Pusaka yang saya bawa kemana-mana ini saya cindramatakan untuk ketua Satrio Suropati. Satrio Suropati. Jadi ini kenang-kenangan dari Pandawa Haji Channel Pak ya. Siap. Kalau pamor menurut saya tidak kata sederhana tapi cukup lumayan ya. Kita buka Bapak ya. Ini ya Pak ya. Ini antik sekali pamornya Pak. Halus, mateng, garap ya. Ini saya serahkan Pak. Untuk cindramata ya. Ya. Rangkanya ini apa itu namanya? Biasa karena dia masih sederhana.
Ya. Terima kasih. Misalnya Pendowa Channel, Bambang Haryono dari channel Jogolono ini hanya bisa ngasih, tidak bisa ngasih apa-apa, Pak. Doa kami Biar dari sebagai Satu obat. Suropati sukses selalu. untuk Amin, Pendowa Channel. amin. Ya Pak, Nggih. ya disimpan. Nggih, terima Ya, kasih. itu. Oke, adik-adikku, dengan acara untuk pengangkatan untuk pusaka Pasuruan Winongan ini ya, mari saling sama-sama kita saling belajar. Kita masih perlu belajar, tidak ada orang yang ahli ya, kita perlu belajar ya. Dengan bila ada kesalahan salah ucap atau keterangan menyimpang dari hukum maupun pada teman kita salah istilah penanggung apa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak lupa saya sebagai manusia tidak ada luput dari kekurangan dan kesalahan. Oke. Terima kasih. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.